ya mengandalkan si krim itu. Berarti kulit banyak Iya berubah, terus juga ya dari kostum juga terbantu banget sih untuk menemukan karakternya. Selain itu ya itu sih mencari gestur gimana ya caranya untuk kelihatan seperti seorang guru. Kan beda kan pasti sama kota. Nah sedangkan aku dari lahir memang sudah tinggal di kota dan waktu itu memang ada input dari produser dan director tuh kayak kita tuh kurang menyerupai guru pabrik gitu. Nah itu makanya ada prosesnya lagi dengan acting coach kita tentunya untuk mencari gimana ya kira-kira gestur body language-nya seperti apa. Bisa waktu belajar di Angkri kan tadi sempat cerita juga sebenarnya itu. Nah kamu cara belajarnya tuh sama duduk sendiri jadi pembawa atau gimana? Nah kita kebetulan sempat ada survei juga langsung turun ke salah satu desa yang deket sama sebuah pabrik gula gitu dan emang mereka juga jadi buruh musiman jadi tiap 3 bulan dalam setahun tuh mereka kerja di pabrik dan kita juga sempat nanya-nanya beberapa warga di situ gitu seperti apa dan kalau itu sih sebenarnya kalau soal dialek lebih ke acting coach kita sih yang memang semuanya tuh ditranslatein tadinya dialognya tuh bahasa Indonesia tuh jadi full bahasa Jawa Timur dan akhirnya aku lebih berangkat dari skenario sendiri sih. Di sini ada kayak perlawanan buruh gitu. Ada apa sorry? Perlawanan buruh. Perlawanan buruh. Ya dalam skenarionya gitu. Kalau soal alur cerita kayaknya belum bisa spill sebanyak itu ya, takutnya spoiler. Ini syuting di mana Kak dan berapa lama Kak? Di mananya kita belum boleh spill, cuman berapa lamanya tuh kita total syuting tuh 31 hari. Di sebuah Di Jawa pokoknya. Ada yang sama syuting di Bambu juga merasa ada yang jago nggak panas banget ya? panas nggak ya? Lebih ke creepy aja sih. Dan kebetulan di pabrik itu tuh atapnya tuh bolong kosong. Itu pabrik udah nggak dipakai. Terus atapnya tuh kayak bolong-bolong. Jadi ketika hujan tuh kita beneran rembes kena hujan di dalam pabriknya. Horor nggak tadi? Lumayan. Nah, hari pertama aku masuk ke dalam pabrik tuh lumayan berasa kayak kepalaku tuh sakit banget kayak ditekan dari segala arah. Terus punggungku tuh berat banget syutingnya. Tapi setelah hari kedua ketiga tuh udah mulai mendingan. struggle apa yang dirasain jadi buruh pabrik? Apa aja ya, ya mungkin kita beneran di lokasi tuh kan beneran pakai loji mes yang emang dipakai sama buruh zaman dulu gitu. Dan itu menurutku vibes-nya lumayan creepy tempatnya, terus juga sangat tua bangunan-bangunannya, jadi aku ngerasa kayak lebih keganggu kayak debunya banyak, terus tempatnya juga kotor. Memang ada beberapa spot lokasi tuh yang tidak nyaman untuk kita gitu. Cuman ya pada akhirnya itu yang membantu aku pribadi lebih dekat dengan karakternya. Kayak gimana sih buruh asli tuh harus bersinggungan dengan ini semua loh, harus datang ke pabrik seperti ini gitu. Jadi cukup membantu aku juga, dan salah satu hal yang aku lakukan untuk lebih dekat ke karakterku juga ketika syuting aku sama sekali nggak pakai parfum, nggak pakai perawatan ya kecuali skincare ya, parfum nggak pakai, lotion nggak pakai, jadi benar-benar deodoran pakai ya untungnya. Saya takutnya ada yang tidak nyaman ya saya tidak pakai deodoran. Iya jadi supaya lebih berasa oh gue buruh beneran, dan memang ya maksudnya buruh tuh bau keringat, bau apa ya, make up tetap, cuman ya balik lagi digelapin kan tone kulitku, cuman memang itu juga make upnya tipis banget, cuma buat gelapin kulit aja. Dari Mas Alwi apa kamu sendiri yang Apa tuh? nggak pakai parfum, nggak pakai Aku sendiri sih, karena aku ngerasa apa ya kira-kira kita kan nggak boleh ngerasa kota banget gitu. Jadi ketika lepas dari semua hal-hal yang kita lakukan di kota, menurutku itu yang membuatku bisa lebih relate gitu sama karakterku. ada pantangan-pantangan nggak masih pernah kayak di rumah atau kayak lagi nongkrong di teman atau Ke bawah nggak ya? Mungkin gesturnya sih sedikit ya, karena di situ tuh beneran bungkuk banget, terus kayak nggak berani natap orang langsung ke mata. Kalau sekarang kan udah balik lagi ya, jadi udah berani. Kalau waktu itu tuh sempet kayak ada momen bungkuk jalannya, terus juga logatnya kayak sempet bawa-bawa dikit ya. jadi bisa belajar bahasa Jawa juga sih. Iya, sedikit-sedikit aku jadi ngerti bahasa Jawa sekarang. Jadi kalau orang ngomong Jawa bener-bener yang berantet gitu, aku lumayan bisa ngerti beberapa kata. Ada tuh bisa ngeliat hantu lah, kayak di trailer dia bisa ngeliat sosok. Si Enda? Nah, Bisa. kalau kamu sendiri Aku
sendiri enggak sih, dan baru kali ini syuting kali ini aku ngerasain tadi energi negatif itu yang ada di pabrik. Itu di hari pertama itu aja. Hari pertama masuk ke dalam pabriknya ya. Nah sebelumnya tuh kita banyak yang outdoor di luar. Nah ketika masuk tuh langsung berasa nggak tahu kayak dimensi beda gitu loh. Mungkin mereka yang memang stay di situ kan, dan kita kan mungkin kehadiran kita bisa jadi mengganggu mereka atau gimana. Karena sempat ada gangguan sedikit itu sakit kepala, tapi setelah itu untungnya enggak. Ada pantangan-pantangan yang nggak boleh dilakukan nggak selama syuting gitu? Ya paling hal basic sih ya yang biasa diwanti-wanti tuh nggak boleh ngomong kasar, harus sopan. Dan di situ aku juga izin dulu sebelum masuk, atau kayak pas sudah masuk tuh permisi ya mau syuting, niat kita baik di sini, kita nggak niat mengganggu siapapun. Kita cuma mau cari penghasilan di sini ya udah gitu. Terus ya itu sih paling jaga sikap harus tetap sopan gitu. Selama 31 hari syuting itu ada apa yang dirasa yang paling berat untuk dilakukan? Paling Selama syuting. berat ya, seperti yang kalian tahu pasti Mas Awi itu setiap film tuh secara teknis dia naik level. Nah di film Pabrik Gula ini berasa banget, bahkan sampai ke pemain, bahwa secara teknis tuh berat. Ada beberapa adegan yang diambilnya tuh pakai sling. Maksudnya bukan kita yang pakai sling, tapi kameranya pakai sling. Jadi kameranya ditarik-tarik. Jadi kalau seandainya ada satu miss pun, itu akan ngulang lagi dari awal. Nah menurutku beratnya di hal kayak gitu. Tapi setelah lihat hasilnya tuh bener-bener terlihat bahwa semua orang tuh kerja keras banget untuk menghasilkan film ini gitu ya. Jadi ya di situ sih tantangannya mungkin. Karena ada yang fisik banget ya mungkin. Fisik banget, kalau di aku sih enggak untungnya. Kalau di teman-teman ada beberapa. Terus gimana kamu cope untuk selama 31 hari itu dengan sampai kena pusing segala macam bersama dengan teman-teman yang lain untuk bisa kayak tone down sedikit, atau misalnya bisa tetap bisa menikmati beratnya syuting? Ya, balik lagi ke kekuatan doa sih menurutku. Kayak di situ banyak-banyak doa, minta kekuatan, dan pada akhirnya puji Tuhan dilancarin gitu. Aku pun bingung sekarang kalau mikir dari mana ya dapat kekuatan untuk menyelesaikan itu semua gitu, karena berat sekali gitu dengan kondisi lapangan yang ada lokasi di ladang, ada lokasi di loji, ada lokasi di kebun tebunya. Itu kan semua maksudnya bukan medan yang mudah ditempuh gitu ya. Makanya ya puji Tuhan sih, pada akhirnya sanggup juga. Sebelum baca threadnya nggak? Apa? Baca threadnya nggak sebelum? Baca thread, aku sempat melihat dikit sih di Instagramnya si komen, tapi setahu nggak kelar. Makanya dan karakter kita pun masing-masing nggak ada di threadnya. Ini kan dibuat sama Mbak Lele langsung. Makanya memang patokanku lebih ke skenario. Kak, syuting bareng Margani dan kayaknya sendiri chemistry-nya gitu. Wah seru banget sih, menurutku ini ensemble cast yang sangat-sangat asik dan fun. Terus juga ada teman-teman komika juga yang ikut meramaikan. Jadi setiap hari di lokasi syuting tuh nggak ada ngerasa bosen atau jenuh gitu, karena mereka selalu ada untuk menghibur kita. Jadi di sela-sela take ya bercanda-bercanda aja gitu, entah siapa yang dibully, entah siapa yang nyelotok jokes apa gitu. Jadi menurutku chemistry sama mereka ini ngeflow aja sih. Akhirnya kita merasa oke, we're on this together gitu kan, sebagai buruh-buruh pabrik ini. Kita dipanas-panasin bareng di atas truk, yang kalian bisa lihat di trailer juga. Di atas truk kita beberapa hari tuh syutingnya juga udah kepanasan, hujan-kehujanan, sempat ada di truk tuh tiba-tiba hujan deras banget, terus kita semua kehujanan. Begitulah, jadi kalau dikenang tuh banyak banget momen-momen yang seru. Kasih yang waktu kamu Enjoy terima tawarannya, tapi kamu udah tahu maksudnya, waduh ini kayaknya bakal berat banget, atau kayak bakal biasa-biasa aja tuh gimana? Di luar ekspektasi atau enggak? Ketika baca sinopsis sih udah langsung tertarik ya sama peran Endah gitu, karena Endah ini karakter yang sangat berlayer menurutku. Dia banyak peperangan pribadi juga di dalam kepala dia. Selain itu ya alur ceritanya sih di sinopsis belum ketahuan ya, kayak akan seberat apa gitu. Terus pas memang langsung datang ke pabriknya baru ketahuan tuh, oh kita akan syuting di sini nih untuk 30 hari ke depan. Dan ya
aku sih lebih enjoy aja sih, kayak enjoy the process, melihat teman-teman juga semua semangat, Mas Awi juga luar biasa semangatnya dengan semua tim juga, jadi ngelihat semua orang kerja dengan passion jadi bikin aku juga happy gitu. Jadi nggak ada kepikiran ya pakai hashtag mau kabur aja. Nggak ada untuk serem nih bahasnya, mau kabur aja. Filmnya tayang di Lebaran gimana, pressure nggak apa malah? Pressure banget lagi. Nggak, sejujurnya deg-degan juga sih, karena kan seperti yang kita sudah tahu banyak banget film Indonesia, film luar juga yang tayang di Lebaran 2025 ini. Ya semoga ya Pabrik Gula bisa bersaing dengan semua film-film yang akan tayang. Semoga secara kualitas juga bisa terbukti bahwa kita punya kualitas yang baik, kita memberikan yang terbaik. Itu sih paling kita yang dari lapangan sih udah memberikan yang terbaik. Semoga bisa tertranslate di filmnya, semoga masyarakat bisa terhibur juga. Film pertama kamu yang tayang di Lebaran apa? Iya, film pertama di tayang Lebaran, terus tayang 4DX juga baru kali ini. Jadi deg-degan banget ya. Satu pertanyaan lagi kali ya? Boleh. Ada lagi? Akhir? Promo ya? Udah? Ya. Oke. Ke tengah aja ya? Oke. Udah? Ya. Halo semuanya, jangan lupa untuk nonton film Pabrik Gula tayang di Lebaran 2025 di seluruh bioskop kesayangan kalian dan di 4DX.